Jalur dari fluida yang berada dalam keadaan steady ini kita sebut sebagai streamline ya. Jadi yang ini, yang seperti ini nih ya, dari sini ke sini itu adalah kita sebut sebagai streamline. Nah, kumpulan dari streamline ini, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kita sebut di sini sebagai tube of flow. Tube, tube of flow. Nah, ini T ya. Nah, di sini kalau kita lihat kecepatan ini selalu membentuk tangan, kecepatannya ini membentuk tangan dengan streamline di sini ya. Dan terlepas dari pembahasan ini, kita akan perhatikan sebuah pipa. Pipa, kita gambarkan pipa di sini ukurannya adalah non-uniform atau tidak sama. Kemudian mengalirlah aliran yang streamline, kira-kira seperti ini bentuk pipanya. Nah, ini nggak sama kan? Nah, di sini si aliran kita ambil suatu segmen, awal mulanya dia melewati pipa ini dengan jarak yang dilewatinya adalah delta X1. Luas dari penampang ini kita sebut sebagai A1 dan dia bergerak dengan kecepatan V1. Lalu yang ini segmen yang kita sebut sebagai delta X2. Kemudian di sini luas penampangnya ya. Di sini sama ini adalah A2 dan bergerak dengan kecepatan V2. Nah, ini kita akan meninjaunya sebagai titik 1, yang ini titik 2. Titik 2. Kemudian kita akan asumsikan bahwa aliran yang mengalir di sini adalah steady flow ya, steady flow. Jadi aliran yang tenang. Kita ambil time frame delta T. Jadi si partikel pada selang waktu yang kita sebut sebagai delta T, interval atau selang waktu delta T, dia pada bagian bawah pipa yang ini ya, dia akan melampaui jarak sebesar V dikali dengan delta T, V1 ya kalau untuk delta X1 ini pada bagian bawahnya, bottom. Nah, kemudian pada bagian atasnya juga sama ya, pada selang waktu delta T, maka ini pada bagian bawah. Nah, kemudian pada bagian atasnya delta X2, maka dia akan melampaui V2 dikali delta T. Ini pada bagian atas. Nah, sekarang kita akan coba perhitungkan besar massa yang melewati segmen dari delta X1 ini ya. Delta X1, kemudian delta X2. Yang ini. Berapa besarnya? Nah, di sini kita lihat ya, kalau di sini dia, kalau kita dekati bentuknya di sini adalah tabung. Jadi kalau kita mau cari massanya dari X1 atau M1, jadi massa atau banyaknya air yang melewati delta X1 ini kita sebut sebagai M1, itu sama dengan rho dikali V kan ya.
Rho dikali V, di mana Rho-nya ini tergantung kepada Rho cairan yang kita gunakan. Misalnya air, ya udah di sini Rho air. Rho dikali V. V itu kan volume ya, alas dikali tinggi. Nah, alasnya di sini adalah A1. A1 dikali tingginya adalah delta X1. Nah, sekarang delta X1 kita sudah dapatkan di sini ya. Delta X1 sama dengan V1 dikali delta T. Sehingga kalau kita masukkan akan menjadi Rho A1 dikali di sini X1 dikali V1 dikali dengan delta T. Ini adalah M1. Nah, dengan cara yang sama, begitu juga dengan M2 bisa kita dapatkan, yaitu M2 sama dengan di sini M2 sama dengan Rho-nya sama, A-nya adalah A2, V-nya V2, delta T. Seperti itu. Nah, karena di sini si fluidanya adalah incompressible, tidak dimampatkan ya, tidak dibuat mampat gitu. Kemudian juga alirannya adalah steady, yang pertama incompressible dan steady, maka massa aliran yang melewati A1 di sini itu akan sama dengan yang melewati A2 di sini. Pada selang waktu delta T itu akan sama. Sehingga kita akan buat persamaan kalau massa yang melewati M1 itu sama dengan yang melewati M2. Kita akan tuliskan seperti ini, M1 sama dengan M2. Dimana tadi M1 adalah Rho A1 P1 delta T, yang di sini adalah Rho A2 V2 delta T. Nah, kalau kita lihat di sini selang waktu sama ya, Rho-nya juga sama. Rho-nya sama, sehingga tinggallah di sini A1 V1 sama dengan A2 V2. Artinya apa di sini? Bahwa A1 P1 sama dengan A2 V2 berarti di sini adalah konstan ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Sama dengan konstan. Konstan. Kita kasih highlight. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Ya, persamaan kontinuitas untuk fluida. Nah, kalau kita lihat di sini adalah perkalian antara luas dan kecepatan fluida yang berlaku di sepanjang titik fluida adalah konstan untuk fluida yang incompressible ya, tidak dimampatkan ya, di sini terbuka nih jadinya. Oke, itu dia sampai persamaan kontinuitas. Nah, aplikasi dari persamaan kontinuitas ini bisa kita bayangkan kalau kita punya selang ya, selang untuk menyiram tanaman. Kemudian ujung selangnya ini kita tutup dengan ibu jari kita, tapi sebagiannya dibuka, apa yang terjadi? Nah, pasti kecepatannya akan tinggi ya, sehingga kita bisa men-spray gitu kan. Kalau kita bayangkan di sini misalnya nih ya, kecepatannya di V2 ini misalnya untuk mencari V2 ya, V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikali dengan V1 ya kan. Bagaimanakah kecepatan di V2? Ya, kalau misalnya pada misalnya V2 itu
V2. A2 itu adalah bagian yang kita tutup dengan ibu jari kita, sehingga nanti luasannya akan lebih kecil ya.